Ya, oke. Assalamualaikum guys. Balik lagi dengan gua Jaki, dan pada video ini gua mau bahas MNC Energy Investment Tbk atau kode emitennya itu IATA. Nah, hari ini tanggal 24 Oktober 2022 sahamnya naik ya guys ya, naik 6%. Per hari ini doang udah naik 6% guys. Dan yang gue tahu IATA ini mau reissue guys. Nah, si IATA mau reissue, laporan keuangannya juga sudah keluar dan lu bisa mengecek di idx.co.id. Dan ya, kita coba cek laporan keuangannya guys ya. Ini yang gue sudah rekap dalam Excel, dan laporan keuangannya ini dalam bentuk US dollar. Jadi lu tinggal kalikan aja kira-kira 15.000 ya guys. Walaupun dolar sekarang udah 15.600 atau 15.500 gitu. Tapi ini laporan keuangannya dalam dolar. Nah, ekuitasnya guys, ekuitasnya di tahun 2020 11 juta US dollar, tahun 2021 16 juta US dollar, tahun 2022 di kuartal 3 minus ekuitasnya 80 juta US dollar guys. Ekuitasnya minus. Untuk gua terus terang agak bingung dengan saham ini ya guys. Dia bergerak di bidang apa? Tapi kalau lu lihat di laporan keuangannya, kalau yang gua dengar dia energi, batu bara guys ya. Tapi kalau lu lihat di laporan keuangannya, di bagian pendapatan usaha itu ada lokal, ekspor, jasa penyewaan pesawat, kontrak charter, spot charter, port management fee, dan jasa servis pesawat. Terus terang gue nggak terlalu paham dengan model bisnisnya, dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan ini. Kalau misalkan memang lo tahu, pasti ada yang lebih ahli daripada gue ya guys ya. Boleh komen di bawah ini. Tapi terus terang guys, gue melihat ekuitasnya. Jadi gini guys, gue pribadi, gue belum pernah sampai saat ini membeli saham MNC. Sejak gue masuk ke pasar modal, gue belum pernah membeli MNC. Karena gue punya pertimbangan sendiri ya guys ya. Dan alasan pertama kenapa gue nggak beli saham ini, ya ini sahamnya bagus. Kalau lihat dari pendapatannya bagus, dia meningkat dari yang tahun 2020 23 juta USD, tahun 2021 79 USD, tahun 2022 dia meningkat sampai 137 USD di kuartal 3 2022. Tapi ada beberapa alasan yang membuat gua nggak beli saham IATA ini ya guys ya. Dan sekali lagi, ini gua bukan ajakan jual atau beli. Kalau misalkan ini adalah pendapat pribadi gua, kalau memang lu ada yang sudah masuk IATA dan memang sudah cuan, ya syukur, bagus itu berarti. Tapi kalau gua pribadi, gua nggak akan membeli saham ini. Yang pertama alasannya adalah ekuitasnya minus. Gua berinvestasi dan ada 800 lebih emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Dan salah satu kriteria paling penting gua adalah gua nggak mau duit gua ditaruh di perusahaan yang ekuitasnya minus. Seperti itu. Ekuitas itu sama dengan modal, dan gua maunya meletakkan uang gua di tempat yang ekuitasnya bertumbuh. Karena begini guys, kalau misalkan ekuitasnya bertumbuh, book value-nya, nilai asli sahamnya juga bertumbuh. Artinya kita bisa memproyeksikan, menganalisa, dan menghitung kira-kira harga sahamnya ini nanti ke depan akan naik atau turun, seperti itu. Itu dasar ekuitas bertumbuh, dan gue sarankan lu masuk ke perusahaan yang ekuitasnya bertumbuh. Alasan yang kedua adalah perusahaan ini nggak bagi dividen. Dividen menurut gue adalah hal yang penting dalam investasi. Jadi kalau misalkan lu membeli saham, ternyata saham tersebut tidak membagikan dividen, lu akan mendapatkan capital gain-nya, bisa mendapatkan capital gain-nya. Nah, terus terang gue nggak suka masuk saham yang tidak membagikan dividen. Karena begini guys, dengan adanya dividen, kita bisa memproyeksikan dan menganalisa juga, sama seperti poin yang pertama, kemana kira-kira harga saham perusahaan ini akan naik atau akan turun. Dan terus terang gue nggak tertarik dengan dividennya, gue tidak tertarik dengan dividennya, tapi dengan adanya dividen akan membuat capital gain-nya tumbuh tinggi. Ini kan perusahaan batubara ya guys ya. Coba kita lihat ITMG. Apa yang membuat orang-orang tetap bertahan di ITMG yang harganya sekarang udah 42.000 per lembar?
coba lihat di komen di YouTube gua sebelumnya, banyak yang komen bahwa banyak yang memproyeksikan ITMG dividen interinya 4.800, 4.200, 2.500 karena dari dividen bisa mendapatkan capital gain yang lebih tinggi guys. Jadi bukan berarti gue senang dengan dividennya, gue senang dengan capital gainnya. Tapi dengan adanya dividen bisa membuat harga sahamnya terbang tinggi. Dan untuk IATA ini beberapa tahun nggak membagikan dividen, otomatis gue nggak akan masuk ke saham seperti ini guys ya. Dan yang ketiga adalah yang gue tahu di laporan keuangannya ini ada, coba lu boleh lihat laporan keuangannya di IATA di bagian pendapatan. Ini ada laba rugi bersih periode berjalan setelah dampak penyesuaian pro forma. Jadi lu perlu tahu dulu guys, pro forma itu apa guys. Jadi lu boleh lihat di wartaekonomi.co.id ya, dan lu boleh cari di banyak sumber lainnya selain sumber yang gua baca. Secara umum laporan pro forma cenderung menggambarkan bisnis-bisnis lebih sukses daripada yang sebenarnya dan memiliki lebih banyak sumber daya keuangan yang tersedia daripada yang sebenarnya terjadi. Akibatnya, investor harus sangat berhati-hati, sangat mengevaluasi jenis laporan seperti ini dan meluangkan waktu untuk memahami perbedaannya dari laporan keuangan normal perusahaan penerbit. Jadi ini dari wartaekonomi.co.id ya guys ya. Biasanya nggak ada yang salah dengan laporan keuangan pro forma. Biasanya laporan kayak begini digunakan kalau misalkan si perusahaan mau right issue. Dan setahu gua di berita memang banyak informasi bahwa MNC Energy Investment IATA ini mau right issue 14 miliar saham. Alasan yang ketiga, tadi kan alasan yang pertama adalah gua nggak tertarik karena perusahaan ini ekuitasnya minus, dan itu menurut gua fatal bagi gua ya guys ya. Yang kedua, perusahaan ini nggak bagi dividen. Artinya gue tidak bisa menganalisa kapan dan kedepannya harga sahamnya ini mau kemana. Karena perusahaannya nggak bagi dividen. Dan gue biasanya menghitung harga saham murah atau mahal dari dividennya. Nah, gue nggak tahu sahamnya ini nanti akan kemana. Kalau misalkan lu lihat harga sahamnya memang dia hari ini naik tinggi banget. Dia lebih dari 6%, lebih dari 5% guys. Nah, yang ketiga, dia right issue. Terus terang, gue juga tidak suka perusahaan yang right issue karena gue berinvestasi. Istilahnya kalau misalkan perusahaan right issue kan dia menerbitkan saham baru guys ya, buat mendapatkan dana kembali untuk ekspansi bisnis, untuk kegiatan operasionalnya dia. Yang tadinya misalkan gue punya 5%, karena adanya right issue ini kalau gue tidak menebus ya, gue akan terdelusi jadi 3%, jadi 4%, jadi turun kepemilikan gue di perusahaan tersebut. Nah, benar, laporan keuangannya ini ada laporan keuangan pro forma dan benar di berita juga dia ingin melaksanakan right issue. Itu adalah 3 alasan gue kenapa gue tidak tertarik dengan saham IATA seperti ini. Sahamnya pasti ada orang yang sudah cuan di saham ini, tapi ini bukan kategori saham yang gue lakukan. Yang gue menanamkan duit gue di sini, gue membeli sahamnya, dan gue lebih memilih kalau perusahaan batu bara ya gue masih pegang di porto gue, salah satunya PTBA guys. Nah, sekarang tergantung lu guys, lu apakah memang berniat masuk IATA ini sendiri, apakah memang sudah ada yang cuan, dan apakah kalau misalkan lu nggak mau beli sahamnya ini, apa alasannya, lu boleh komentar di video gue ini. Karena terus terang gue akan membeli saham yang gue kuasai laporan keuangannya, yang gue mengerti. Dan gue punya pesan bahwa lu harus berinvestasi ya guys ya. Lu harus berinvestasi di tempat yang lu pahami, yang lu kuasai. Dan gue sejauh ini menguasai saham laporan keuangan yang bukan IATA. Untuk IATA sendiri yaitu ada 3 alasan kenapa gue tidak membeli sahamnya sampai saat ini. Seperti itu guys. Oke, kalau sekali lagi ini bukan ajakan jual atau beli ya guys ya. Keputusan investasi ada di tangan masing-masing. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat lu sebagai salah satu sumber referensi. Kita mudah-mudahan ketemu di video selanjutnya ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.